Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah al-qail fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa sakirin. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah salat sunnah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yakni di siang harinya kita melaksanakan ibadah puasa dan di malam harinya kita masih melaksanakan qiyamul lail. Kita mohon kepada Allah agar segala amal ibadah kita dari awal hingga akhir hingga hari ini digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal bulan Rajab kita telah diajarkan doa oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan Rajab kita sudah lalui, bulan Sya'ban pun sudah kita lewati. Dan saat ini kita sudah disampaikan kepada Allah, yaitu dengan datangnya bulan Ramadan. Ini satu anugerah, satu nikmat yang luar biasa, menunjukkan bahwa doa yang sering kita lantunkan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan setiap tahun adalah bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Ini bulan sangat istimewa. Ini bulan beda dengan bulan yang lain. Sampai dikatakan Sayyidus Suhur, kepalanya bulan adalah bulan Ramadan. Dan bulan ini hanya diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Ramadan ini tidak pernah diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Dan bulan Ramadan hanya diberikan khusus untuk kita. Jadi alangkah bahagianya bagi kita umat Rasulullah yang dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan nikmat sehat wal afiat, ditemukan dengan bulan Ramadan yang satu bulan ini kalau kita jadikan sahrul ibadah, kita jadikan sahrul taubah, sahrul sadaqah, ini bulan yang satu bulan ini dapat menghapus daripada dosa-dosa kita, perbuatan lalai kita yang 11 bulan kemarin kita lakukan. Kalau benar-benar kita jadikan Ramadan ini sahrul taubah. Makanya dengan apa bulan Ramadan kita isi? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita, perbanyaklah amal ketaatan di bulan Ramadan.
Wabil khusus, yakni kita melaksanakan ibadah puasa imanan wahtisaban. Ya, puasa kita tingkatin. Jangan setiap tahun begitu-begitu aja puasa kita. Ya, paling tidak kita ada di peringkat yang kedua. Bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi sudah masuk ke tingkatan menjaga jawarih, anggota badan kita jangan melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Ini yang berat bagi kita. Kalau menahan haus dan lapar, anak SD semuanya mampu, anak kecil semuanya mampu. Tapi menjaga jawarih, menjaga anggota badan kita, menjaga telinga, mata, lisan dan kaki kita, jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Ini susahnya luar biasa. Makanya puasa ini senjata yang paling ampuh. Untuk apa? Mengalahkan musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuh yang kelihatan gampang kita lawannya. Tapi kalau musuh yang tidak kelihatan, ini pun harus menggunakan senjata yang tidak kelihatan, yakni ibadah yang bentuknya sirri, yang hanya kita dan Allah yang tahu. Ya, ini puasa ini luar biasa. Ya, makanya cara untuk kita mengekang hawa nafsu syahwat kita, yang senantiasa mengajak kita untuk lalai kepada Allah, mengajak kita untuk bermalas-malasan bahkan maksiat kepada Allah. Di bulan Ramadan kita tekang, kita persempit gerak hawa nafsu kita sehingga kita bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah ringan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua kata Nabi, karena bulan Ramadan ini adalah sahrul Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, sebab Al-Quran ini dengan puasa kedua-duanya dapat memberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah bagi kita. Apa kata Quran? Mana'tuhu bil lail wa mana'tuhu bin naum bil lail. Ya Rabb, aku telah mencegah orang ini dari tidur malamnya lantaran membaca aku, kata Al-Quran. Fasafi'ni fi, berikanlah syafaat kepada orang itu. Dan puasa pun mengatakan kepada Allah, ya Rabb, mana'tu minat ta'am wa syarab fin nahar. Aku telah mencegah orang ini dari makan dan minum di siang hari. Fasafi'ni fi, berikanlah syafaat kepada mereka. Dan kedua-duanya nanti bisa memberikan syafaat. Makanya di bulan Ramadan, Quran ini sahabat bagi kita. Pahala yang diberikan oleh Allah, kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Ya, pahala yang diberikan oleh Allah bukan karena alif lam mim itu dihitung satu huruf, tapi walakin, kata Rasulullah, alif harfun walam harfun wa mim harfun. Satu huruf daripada Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan itu diberikan kebaikan 10 kebaikan. Kalau alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau sehari 1 juz aja kita bisa baca, berapa kebaikan yang diberikan oleh Allah ya dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ini luar biasa Al-Quran. Makanya orang kalau senantiasa membaca Al-Quran, hidupnya tenang, rumahnya berkah. Sebab bacaan Quran kita itu akan nempel di dinding rumah kita. Bacaan Quran kita akan nempel di hordeng-hordeng rumah kita. Sekalipun rumah kita kecil, ngontrak, ya, kalau penduduknya, kalau orang yang ada di rumah sering baca Al-Quran, rumah yang kecil itu menjadi besar. Bahkan yang punya kontrakan pun, yang ngontrak nggak bayar 3 bulan, nggak ditagi-tagi. Kenapa? Gimana mau tagi? Setiap mau nagih lagi baca Quran.
Ntar asar dia datang, ibunya lagi baca Quran. Ya, ba'da maghrib dia datang mau nagih, anak yang lagi alif ba'ta. Dibingung, nggak ditagi-tagi. Tapi kalau yang ngontrak ahli maksiat, di bulan Ramadan nggak puasa, di bulan Ramadan nggak tarawih, di maksiat kepada Allah, yang punya kontrakan gedeknya bukan main. Ya, di satu hari juga kita diusir sama yang punya kontrakan. Ini Al-Quran luar biasa. Ya, makanya bukan hanya di dunia, bahkan ketika kita meninggal dunia pun orang yang selalu baca Quran itu selalu dibimbing oleh Al-Quran. Di saat kita dimandikan jenazah kita, Quran itu akan diri di samping kita. Di saat kita jenazah kita ditaruh di liang lahat, Quran pun akan nemeni kita. Bahkan di saat kita sudah diuruk oleh tanah, sebab orang yang meninggal itu baru sadar kalau dirinya sudah mati, kalau sudah diuruk dengan tanah. Dia baru sadar. Dia tanya tuh, aina sirwal, aina thawbi, di mana pakaian dan celana yang aku pakai? Dirabah tembok-tembok kiri kanan atas, ternyata tanah semua. Dia baru sadar kalau dirinya sudah meninggal dunia. Dia teriak sekenceng-kencengnya, ini mayat. Dia saking ketakutannya. Tapi karena ini mayat, ketika hidup di dunianya cinta kepada Quran, dia sering baca Al-Quran. Quran ini akan nenangin dia. Apa kata Quran? Ya fulan, janganlah engkau teriak, percuma, nggak ada yang dengar. Engkau jangan takut, ada aku. Aku yang akan menemanimu, kata Al-Quran. Sampai kita mengatakan, engkau siapa? Aku ini ya Al-Quran, yang ketika engkau hidup di dunia, engkau selalu baca aku setiap ba'da sholat. Akulah Al-Quran yang akan nemanin engkau sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Quran setianya itu. Makanya syafaat Al-Quran bukan hanya di dunia, bahkan di alam kubur pun Quran ini akan memberikan ketenangan bagi kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, di bulan Ramadan ini perbanyak sedekah. Ya, tadi kita dengar dari MC-nya takjil. Kemudian ada rencana wakaf karpet masjid kita. Ini luar biasa. Kalau berbicara wakaf, salah satu sedekah yang pahalanya nggak bakal habis sampai kita mati pun, pahalanya terus akan mengalir kepada kita, yaitu sedekah yang berupa wakaf. Nah, kita diajak sama panitia untuk kita keluarkan rezeki kita di jalan Allah. Kalau kita kelebihan rezeki, ikut wakaf. Mau semeter boleh, mau setengah meter nggak apa-apa. Yang penting kita ikut di dalamnya. Ini kita pakai setiap hari ini, orang pada sholat, orang pada sujud kepada Allah. Selama itu karpet dipakai ibadah kepada Allah, bahkan kita sudah meninggal dunia, terus akan ngalir pahalanya kepada kita. Dulu saya ingat seorang sahabat Nabi, ketika hidupnya sering durhaka kepada orang tuanya. Ketika ini sahabat sudah taubat kepada Allah, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dulu ini anak durhaka kepada orang tua saya. Sekarang saya ingin berbuat baik kepada orang tua saya, keduanya sudah meninggal dunia. Ayahku sudah meninggal, ibuku sudah meninggal. Apakah ada amaliyah yang bisa membalas kebaikan orang tuaku ketika masih hidup, ya Rasulullah? Kata Nabi, besok subuh engkau pergi ke Masjid Nabawi, engkau galilah sumur, kata Nabi. Ini sahabat disuruh gali sumur. Niatkan pahala sumur itu buat kedua orang tuamu yang telah meninggal dunia. Besoknya sahabat habis sholat subuh bawa cangkul, dia gali itu sumur yang ada di Masjid Nabawi. Sampai sekarang itu sumur digunakan oleh jutaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah 1500 tahun yang lalu itu sumur masih bermanfaat
untuk jutaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya terus akan ngalir. Ya, jangan orang tua kita besok bikin sumur mulu. Masjid udah ada sumurnya, dibikin lagi sumur. Entah orang nggak bisa lewat ke masjid. Ya, nah ini sekarang karpet nih kita diajak nih. Ya, kesempatan bagi kita. Ya, kita diajak karpet setengah meter boleh. Sekeluarga ada 5 patungan 200 dapat semeter. Ya, kalau kita nggak mampu satu orang semeter, sekeluarga patungan. Ya, ketutup cuma dikit ini. Ya, dan ini juga buat kenyamanan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibadahnya nyaman kan enak. AC-nya banyak, AC-nya dingin. Karpetnya kaki kita mendem semata kaki. Wah, kan enak banget tuh. Ya, nah insyaallah ibadah kita pun juga nikmat. Ya, mudah-mudahan ya apa yang direncanakan oleh pengurus Masjid Darul Muttaqin ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.